Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Gubernur, saya sama Abu Pak. Kebetulan kami dari IPOBA. Selama ini juga selama bertahun-tahun ada ratusan ribu orang tua yang mengalami penderitaan. Lebih dari jumlah karyawan baru. Kenapa? Saya ini hidup itu puluhan tahun hidup. Selamat datang kembali di T23 Channel. Gimana kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dikasih kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Sahabat, kemarin kan Deddy Mulyadi mengeluarkan SK tentang larangan study tour gitu ya. Langsung dapat kritikan dari berbagai pihak. Bahkan sampai di demo di Kota Bandung juga. Ini ada dari pengusaha pariwisata Jawa Barat berkeluh kesah kepada Gubernur Jawa Barat. Baik Pak Gubernur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Gubernur, saya sama Abu Pak. Kebetulan kami dari IPOBA. IPOBA ini Ikatan Pengusaha Otobis Jawa Barat. Saya mewakili dari rekan-rekan untuk berbicara ke Pak Gubernur, menyampaikan apa yang saya rasakan Pak Gubernur. Mohon maaf. Memang betul, saya suka lihat juga, saya juga sebetulnya penggemar Pak Deddy kalau yang di TikTok itu. Saya juga sangat aspirasi lah ke Pak Deddy mengenai apa yang dilakukan Pak Deddy. Tapi buat saya tuh ada yang luka Pak Deddy, mohon maaf. Lukanya bis pariwisata. Kenapa luka? Sekarang kan gini, mohon maaf Pak. Maaf nih Pak ya. Saya nanya kenapa luka? Ya luka kan sepi, orderan sepi Pak. Terus sepi orderan bis pariwisata. Betul. Nah sedangkan ya. Yang wisata itu harusnya siapa? Ya orang berpariwisata ya ada sekolah, ada sekolah. Bukan, saya juga paham, cuman nanti saya bilang yang dari sekolah ini juga apa ya namanya juga konsumen lah ibarat Pak, karena kalau bis beda dengan travel. Bukan konsumen, objek. Sorry ya, objek. Nah sekarang kan Pak, mohon maaf, ini saya keluh kesah saja. Kalau saya pengusaha itu punya apa ya namanya punya resiko, bukan resiko apa, punya tanggung jawab. Tanggung jawab satu apa? Satu, saya tuh jadi pengusaha itu bukan orang kaya Pak. Saya usaha berdiri dari awal, saya dari calon terminal. Yang alhamdulillah sekarang bisa jadi pengusaha Pak Gubernur. Cuman ya dari situ saya tuh kan pasti punya besi ngutang Pak, ya kan? Nah dari situ alhamdulillah. Nah setelah berjalannya waktu dengan adanya larang Bapak ini, ya mohon maaf Pak, bus-bus saya itu listriknya udah nggak kebayar karena ada pengurangan. Berarti kan Bapak ngutang bus dengan mengandalkan anak sekolah sebagai objek. Oh bukan, di antaranya. Saya bilang kan di antaranya. Tadi kan saya bilang di antaranya. Dari omset yang saya biasa dapat Pak, penurunan itu sekitar 40%. Betul tadi kata Ferris bilang, di bulan Juni, Juli itu harusnya itu dapat duit Pak kita, karena anak sekolah liburan. Nah, kalau saya pengusaha, wah kata Bapak, pusing-pusing amat tuh Pak, tinggal cari konsumen lain yang nggak sebisa itu Pak. Ya, terus juga Kalau kita lihat itu pengusaha pariwisata mengeluh kesah kepada Pak Deddy Mulyadi mengenai SK larangan study tour, yaitu sepinya job dan bahkan ada beberapa karyawan yang harus di PHK. yang nggak sebisa itu Pak. Ya, terus juga kalau bus mungkin bisa saya jual. Oke, saya jual. Tapi kan saya punya pegawai Pak. Cukup Pak. Ya, baik ya. Yang pertama adalah gubernur itu memimpin 54 juta rakyat. Karena memimpin 54 juta rakyat, maka gubernur harus mengetahui apa yang menjadi skala prioritas dari 54 juta itu. Kalau bicara persoalan bahwa hari ini terjadi penurunan kualitas ekonomi yang dialami oleh pengusaha hotel, kemudian pengusaha bis, sopir, jasa pariwisata, saya juga boleh ngomong, selama ini juga selama bertahun-tahun ada ratusan ribu orang tua yang mengalami penderitaan. Lebih dari jumlah karyawan baru. Kenapa? Saya ini hidup
itu puluhan tahun hidup dari rumah ke rumah, bertemu dengan orang, terima keluh kesah orang tua pinjam bank, kemudian ngambil uang lebih dulu dari saya, kemudian dia bakti kerja nyangkul, tidak dibayar, itu jumlahnya ratusan ribu. Pak Deddy Mulyadi langsung memberi jawaban dengan jawaban yang sangat bijaksana. Lebih dari jumlah karyawan bank. Kenapa? Saya ini hidup itu puluhan tahun, hidup dari rumah ke rumah, bertemu dengan orang, terima keluh kesah orang tua pinjam bank, kemudian ngambil uang lebih dulu dari saya, kemudian dia bakti kerja nyangkul, tidak dibayar, itu jumlahnya ratusan ribu. Nah tentunya kan gini Pak, kan kebijakan saya ini adalah kebijakan untuk internal sekolah. Apa kebijakan untuk internal sekolah? Pertama, guru nggak boleh jual seragam, gitu. Karena selama ini seragam disiapkan oleh sekolah, anak-anak itu bayar, ada yang terbayar, ada yang nyicil. Kemudian banyak anak-anak yang akhirnya DO dari sekolah gara-gara uang seragamnya belum bayar. Kan di saya itu lengkap data, gitu kan? Yang kedua, Bapak harus tahu ya, kasus Depok itu ada anak yatim yang meninggal. Itu untuk dapetin 1,5 juta ikut piknik itu, dia kuli Pak, dari sungai dia pikulin pasir, disimpan sampai dapat 1,5 juta, hilang, meninggal. Yang satu lagi dia sudah nggak punya ayah, ibunya itu pinjam uang ke tetangganya 1,5 juta. Setelah itu saya nyari itu travelnya siapa, nggak ada Pak, cuma ada kantornya, orangnya hilang. Pertanyaannya, ada nggak solidaritas buat mereka? Ada nggak teman-teman yang memiliki solidaritas kemanusiaan itu, ada nggak? 1 rupiah pun itu orang nggak ada yang terlibat. Saya waktu itu bukan bupati anggota DPR RI, yang komisi 4 bidang pertanian. Saya yang ngasih ngurusin mereka sampai memberikan bantuan pada keluarganya, mendorong teman-teman kepolisian agar ini terus sampai tersangka, kan gitu. Tapi kan tidak ada solidarity. Pertanyaannya adalah, apa kita nggak dosa? Saya tuh kan kalau, nah kemudian uang kita ini, uang dari rakyat kecil yang miskin ini lari kemana? Ke restoran, mungkin ke hotel, keluar daerah, triliunan. Saya punya data statistik ekonomi. Ya, akhirnya kemiskinan di Jawa Barat tinggi Pak. Apa Jawa Barat ranking pertama kemiskinan di Indonesia? Akhirnya udahlah, kalau begitu rakyat Jawa Barat harus dirubah pola pikirnya agar mereka sekolah itu bukan untuk konsumtif tapi untuk produktif. Maka saya punya kebijakan, nggak boleh jual seragam, nggak boleh jual LKS, guru nggak boleh ada outing kelas, karena bukan hanya studi tour saja, outing kelas. Outing kelas itu anak-anak pergi keluar, kemudian kumpul bersama teman-temannya, iyalah nggak jelas lah itu. Terus kemudian nggak boleh lagi ada perpisahan, semua tidak diperbolehkan. Jadi bukan satu komponen studi banding saja. Jadi kalau mau orang komplain, tukang tenda bisa komplain sama saya. Pak Gubernur Jawa Barat mengeluarkan SK larangan study tour. Itu tujuannya apa? Untuk meringankan beban masyarakat, rakyat Jawa Barat. Jadi Pak Deddy Mulyadi pasti sudah tahu, pasti ada pihak-pihak yang tidak akan setuju, bahkan ada pihak-pihak yang akan mendemonya. Ya, apapun kebijakan dari pemerintah, misalkan kebijakan itu merakyat, pasti rakyat akan bisa menilainya, bahkan rakyat langsung bisa mendukung. Sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini. Menurut kalian gimana setelah kita melihat ya video dari awal sampai akhir, jawaban dari Pak Deddy Mulyadi mengenai kenapa dia mengambil kebijakan tentang SK tadi itu? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya sahabat,
Saya akhiri ya sahabat ya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Nantikan channel berikutnya, konten-konten berikutnya. Salam.